Hey, ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Bagaimana kalian di hari libur yang suka memancing? Awas hati-hati, jangan sampai salah memilih umpan karena sangat berbahaya sekali. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul Psycho Banat, di mana di film ini yang sangat mengerikan akan datang sosok yang sangat berbahaya dari dalam tanah menuju permukaan berbentuk cacing yang sangat ganas. Cacing ini pun langsung memangsa siapapun yang mendekatinya untuk dijadikan makanan yang sangat lezat. Pastinya di sini banyak sekali orang yang kehilangan keluarga dan orang yang tersayang. Kita akan lihat perjalanan siapapun yang melawan cacing ini. Tapi kalian semuanya yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dari film-film Kadia GC. Baiklah kawan-kawan semua, daripada kalian ambek-ambekan sampai ngome cacingnya sendiri, lebih baik kita akan mulai saja bersama kami Kadia GC mempersembahkan. Film diawali dari seseorang yang akan membetulkan mobil di dalam bengkel, dan ini akan menjadi peran utama di film ini yang berbaju merah bernama Danny, dan orang tua di sana bernama Billy. Lalu Billy pun menyetelkan radio untuk menyenangkan hatinya ketika memperbaiki mobil, tetapi lalu tiba-tiba tanpa diketahui, ternyata Billy pun tergigit oleh sesuatu yang sangat tajam, yaitu cacing yang sangat kecil. Maka Danny pun langsung mengamankan cacing tersebut dan dimasukkanlah ke dalam toples. Lalu kemudian ada seseorang yang datang ke bengkel tersebut, yaitu adalah wanita yang sangat cantik. Itu adalah pacarnya Danny. Wanita tersebut pun langsung menghampiri Danny dan mengambil toples tersebut, dan inilah wanita yang bernama Gwen. Lalu mereka berdua pun langsung mengobrol tentang kehidupan mereka dan percintaan mereka untuk masa depan. Dan mereka pun langsung bergegas untuk saling sama-sama bekerja mengumpulkan duit untuk resepsi pernikahan. Sambil mengamati spesimen tersebut, maka di sana Gwen pun langsung bergegas menuju laboratorium. Kembali kepada Danny dan Billy yang akan memperbaiki mobil di dalam bengkel. Terlihat di sana ada mobil antik yang akan diperbaiki dan dijual secara mahal untuk mereka berdua. Di sana pun mereka langsung bergegas untuk memperbaiki mobil tersebut supaya bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Di sisi lain, Gwen yang baru sampai di laboratorium tersebut langsung melaporkannya kepada temannya yang ahli nematoda atau sistem cacing percacingan. Cacing tersebut ternyata di pantatnya ada jarum yang sangat tajam dan ini sangat keras sekali. Mereka berdua pun langsung melihat di internet hewan apakah yang Gwen bawa ke tempat laboratorium tersebut. Lalu kita akan lihat apa yang akan terjadi. Looks like it's molted. What does that mean? Setelah meneliti cacing yang sangat aneh ini, di sana profesor yang meneliti itu menghubungkan bahwa cacing ini sangat berbahaya dan jangan sampai disentuh ataupun terkena gigitan. Siapapun yang terkena gigitan atau tersentuh dengan cacing itu maka akan mendapatkan halusinasi yang sangat tinggi. Peneliti itu pun semakin terheran dengan kejadian yang sangat tidak biasa. Cacing tersebut mengeluarkan lendir dan mengikuti jalan-jalan yang ada di laboratorium tersebut dan meninggalkan jejak lendir. Maka di sana profesor itu pun langsung melihat di seluruh selap-selip yang ada di lemari, membuka pintu laci, barangkali dia nyempil ada di dalam lemari. Tetapi ketika setelah dilihat di seluruh sempal-sempil itu ada lendir yang sangat banyak di berbagai sisi di lemari tersebut. Tetapi kita akan lihat lalu tiba-tiba
Tanpa diduga, ternyata hewan tersebut sudah berevolusi sebesar orok dan langsung ngelahap wanita tersebut. Kembali di sana Billy yang sudah terpusing-pusing karena sudah tergigit oleh hewan tersebut. Melihat keadaan yang seperti itu, mereka berdua pun langsung beristirahat untuk minum dan menenangkan pikiran. Di sana terlihat Billy yang membawa cap botol orang tua supaya bisa oleng sedikit dan menceritakan tentang masa lalu mereka berdua. Tidak lama kemudian, Billy pun memamerkan senjata ketika bekerja sebagai koboi yang ada di Afrika. Di sana melihat-lihat ternyata pistol tersebut bisa mematikan beberapa orang dengan peluru yang sangat tajam. Dan langsunglah dipamerkan kepada Danny untuk mencoba pistol tersebut. Tidak lama kemudian, karena pekerjaan yang sangat banyak sekali, mereka pun langsung bergegas. Di tengah-tengah pekerjaan, Billy tergigit lagi dengan sosok yang sangat mengerikan itu, tapi hanya berbentuk kecil. Lalu memeriksa kakinya, ternyata kakinya semakin parah dan pikiran Billy pun menjadi oleng. Untung saja Billy membawa cap 3 gentong supaya olengnya itu hilang dan sisa siap untuk bekerja kembali. Lalu mereka pun langsung melanjutkan pekerjaan untuk mendapatkan uang banyak dan menjual. Tetapi apa yang terjadi? Whoa! Whoa! Bill, get out of there! Tiba-tiba saja gempa yang berskala tinggi menghantam mereka berdua di dalam bengkel dan mereka berdua pun pingsan. Dan tidak lama kemudian, Danny yang sudah sadar dengan kepala yang sangat puyeng melihat kakinya yang tersangkut di bawah mobil dan langsung saja membangunkan Danny yang ada di bawah mobil juga. Dan mereka berdua pun langsung berusaha untuk keluar dari mobil tersebut. Danny yang terus membangunkan Billy tetapi tidak bergerak sedikit pun. Ketika melihat di sana ternyata Billy sudah tidak bernapas alias mati di tempat. Melihat keadaan seperti itu, maka Danny pun langsung menangis dan terharu dengan kejadian seperti itu. Sedangkan Danny tidak bisa keluar sampai bersusah payah untuk mengangkat mobil secara terpaksa. Tetapi hasilnya sia-sia saja. Melihat ada tongkat sapu di sana, maka Danny pun langsung mendongkrak mobil itu dengan tongkat sapu. Lah, apalah daya, itu pasti sia-sia saja. Lalu kemudian Danny pun langsung mengodok pesaknya dan ternyata ada handphone. Tetapi sayang sekali handphone tersebut tersisa 3% dan langsung menghubungi SOS emergency atau disebut dengan panggilan darurat untuk keselamatan. Tetapi sayang sekali seluruh petugas keselamatan dari tadi untuk menyelamatkan warga kota, artinya semuanya sedang sibuk. Nah, di sana pun langsung saja Danny pun frustasi dengan keadaan yang seperti itu dan mau nelpon siapapun yang ada di kontak mereka. Dan ternyata sinyal pun semakin jelek saja karena kejadian gempa tersebut. Akhirnya Danny hanya bisa berteriak dan terus berteriak di dalam telepon dan akhirnya handphonenya pun meninggoy alias lowbat. Di sana terlihat Danny terus frustasi. Akibat dari rasa sakit yang tak tertahankan, di sana terlihat Danny pun pingsan kembali. Tidak lama kemudian terlihat mobil petugas kepolisian ataupun keselamatan untuk melihat dan mengecek kejadian yang terjadi gempa di daerah tersebut dan menerima panggilan dari Danny. Maka di sana polisi pun melihat-lihat di sekitar itu pun langsung bergegas saja. Ternyata tanpa diketahui sama polisi itu, dengan diketok-ketok pintu tidak ada yang menjawab. Maka polisi tersebut pun langsung mengelilingi rumah itu untuk mengecek siapa yang ada di daerah sini dan apakah masih ada orang yang selamat. Negative. Nobody's home out here.
Copy that. On my way. Danny! Hello? Polisi itu pun meneriaki nama Danny yang memanggil SOS di tempat ini, tetapi sayang sekali karena tidak ada jawaban, polisi itu pun minggat kembali. I'm here! Hey! Sungguh sangat disayangkan, polisi itu datang, Danny baru sadar dari pingsan dan tidak dapat tertolong. Akhirnya Danny pun langsung meraba-raba kantong yang ada di celana Billy. Terlihat di sana ada handphone yang menganggur di celana Billy dan membuka kata sandi. Sayang sekali, ternyata kata sandi tersebut tidak diketahui oleh Danny. Akhirnya Danny pun tidak bisa membuka kata sandi tersebut. Setelah beberapa lama membuka kata sandi, Danny pun merasa lapar karena pagi tidak sarapan bubur terlebih dahulu. Akhirnya Danny pun langsung membawa dan membuka pintu kulkas itu untuk mendapatkan makanan yang tersisa di dalam kulkas. Akhirnya terlihatlah di sana ada sepotong roti untuk bisa dijadikan makanan dan memulihkan tenaga Danny dengan sangat berusaha untuk mengambil makanan tersebut. Dan akhirnya Danny pun bisa meraih makanan itu dan langsung saja dimakan untuk mengganjal rasa laparnya. Akhirnya Danny pun merasa lega dengan sedikit makanan yang telah tersedia di dalam kulkas. Tidak lama kemudian ternyata sosok itu sudah mengintai Danny dan kita lihat apa yang terjadi. Benar-benar sungguh tanpa diduga, ternyata cacing-cacing itu langsung menyerang Danny dengan ganasnya untuk dijadikan santapan yang sangat lezat. Akhirnya Danny pun terluka parah di kakinya. Melihat keadaan yang seperti itu, Danny pun langsung menyalakan senter yang ada di HP. Melihat Billy yang sedang digrogoti oleh cacing tersebut, tetapi ternyata kelemahan cacing itu terhadap cahaya. Melihat keadaan yang seperti itu, ternyata Danny mempunyai akal, ada dongkrak yang sedang menganggur di bawah mobil. Dan akhirnya langsung saja Danny membawa dan menyodorkan dongkrak tersebut supaya bisa keluar dari cepitan mobil yang ada di sana. Melihat keadaan yang seperti itu, Danny langsung saja berusaha untuk mengambil dongkrak tersebut, tapi berkali-kali Danny terus gagal. Tetapi ketika melihat yang seperti itu, inilah harapan Danny untuk mengambil dongkrak tersebut tanpa menyerah. Langsung saja terus untuk berusaha mengambil dongkrak itu. Tidak lama kemudian dongkrak tersebut ketika sudah dilemparkan oleh kabel, akhirnya nyangkut dan bisa ditarik keluar dongkrak tersebut. Dan kita akan lihat. Akhirnya Danny pun langsung saja keluar dari bawah cepit itu, tetapi disambut oleh cacing yang sangat ganas. Maka Danny pun langsung bergegas untuk menuju depan pintu. Sayang sekali pintu tersebut tidak bisa dibuka karena ada kayu yang menghalangi pintu itu. Di sana Danny pun langsung membawa pistol untuk berjaga-jaga untuk melawan seluruh cacing yang ada di tempat ini. Akhirnya cacing itu pun pulang ke rumah untuk sarapan dulu. Melihat keadaan yang seperti itu, ada lubang yang sangat besar, maka Danny pun bergegas. Inilah lubang cacing yang keluar dari tanah dan langsung saja ditutup dengan bahan-bahan yang sangat berat.
my god, ternyata gigitan cacing itu pun menjadi kembang biak di tubuh Danny sampai kaki Danny pun muncrat dan terluka parah. Akibat dari sengatan dan gigitan tersebut, Danny pun kesakitan dan sampai pingsan kembali. Melihat keadaan seperti itu di dalam mimpi, ketika pingsan Danny pun melihat ternyata Billy masih hidup dan mengobrol dengan dirinya. Dan Danny pun merasakan diri inilah hanyalah halusinasi saja ataukah ini betulan. Ternyata di sana Danny yang melihat keadaan yang sangat kacau balau dengan perasaan yang tidak diduga. Dan akhirnya Danny pun benar-benar berhalusinasi. Don't start. Did what I had to do for him. You know that. It just seems like you have a death wish. Like, what do you want to be like your Uncle Bill? Halusinasi Danny pun sampai larut malam dan pagi pun telah tiba. Danny yang terbangun karena ada telepon dari Laura, dan Laura ini adalah ibunya Danny yang ingin meminta kabar dari handphone Billy. Melihat keadaan seperti itu, Danny pun merasa lega akan ada bantuan yang akan datang kepada mereka. Dan akhirnya menceritakanlah semua kejadian tersebut. Billy yang sudah meninggoy karena kejadian gempa itu dan bergegaslah untuk meminta bantuan kepada Danny. Lalu tiba-tiba I'm not going out like this. setelah sekian lama, Danny pun melihat ternyata cacing tersebut bergegas untuk keluar dari lubang. Melihat kacamata Danny pun langsung bergegas untuk memakainya supaya penglihatan menjadi jernih dan tidak burik lagi. Tetapi apa yang terjadi lalu kita akan lihat. Benar-benar tanpa disadari, ternyata makhluk tersebut sudah nyangkut di atas genting dan langsung turun dan menggigit bahu Danny sampai berdarah. Akhirnya benar-benar di sini Danny terluka parah. Untuk melindungi dirinya, Danny pun langsung masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri supaya tidak diserang terus oleh cacing. Tapi sayang sekali jendela mobil itu tidak bisa ditutup dan akhirnya Danny pun terkaget dengan keadaan yang seperti itu. Tidak lama kemudian, Danny langsung menerima telepon dari Gwen dan inilah mungkin pertolongan dari Tuhan. Akhirnya Gwen pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Danny dan menjelaskan yang sudah terjadi di tempat ini. Akhirnya mereka berdua pun saling menjelaskan bahwa Danny sudah tergigit oleh makhluk tersebut dan punya waktu hanya 1 jam lagi untuk bertahan dari virus-virus yang disebarkan oleh cacing itu. Maka akhirnya Danny pun langsung sedih dengan melihat keadaan yang seperti ini. Di sana Gwen pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Danny dan berangkat ke tempat TKP. Kita akan lihat ternyata Danny yang memiliki 3 peluru lagi itu pasti tidak cukup. Melihat keadaan yang ada di luar mobil, ternyata peluru itu ada di bawah kabel. Mau tidak mau, Danny pun harus mengambilnya. Stop. Take it easy. What's your plan, Danny boy? Danny boy? Not for me. Ternyata itu hanyalah halusinasi dari Danny saja akibat gigitan dari cacing yang sangat ganas. Akhirnya Danny pun langsung meneguhkan hati dan dirinya untuk tetap hidup dan mengambil peluru tersebut. Tetapi lalu tiba-tiba
Begitu kagetnya Danny melihat cacing itu mempunyai pisau yang ada di pantatnya. Danny pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan siap-siap untuk bertempur dengan mereka, karena Danny sudah mempunyai banyak sekali peluru untuk menembak mereka semua. Disinilah terjadi baku hantam antara cacing dengan Danny. Sekuat tenaga Danny melindungi diri supaya tetap hidup. Akhirnya Danny mempunyai akal untuk menyalakan mobilnya dan langsung saja menyalakan lampu utama dari mobil tersebut karena cacing tidak suka dengan cahaya. Akhirnya Danny mengetahui apa penyebab dari pintu tidak bisa dibuka. Mau tidak mau Danny pun langsung bergegas untuk membetulkan pintu tersebut dan keluar dari mobil. Di sanalah perjuangan Danny untuk membuka pintu dan langsung menggedorkan semua yang menghalangi pintu tersebut. Di sisi lain ada Gwen yang sangat khawatir dengan kehidupan Danny di dalam bengkel. Mungkin nyawanya terancam, apakah bisa selamat atau tidak. Maka di sana Gwen langsung bergegas untuk menuju bengkel tersebut bersama petugas polisi. Tetapi tanpa diduga di tengah jalan karena kejadian gempa tersebut, jalan pun terbagi dua. Akhirnya mereka pun pelan-pelan untuk melewati jalan yang retak itu. Maka disinilah mereka pun langsung bergegas menuju bengkel. Kembali lagi kepada Danny yang berusaha menggedorkan kayu yang ada di atas pintu dengan sekuat tenaga, tetapi lalu tiba-tiba di tengah-tengah penyerangan dari cacing-cacing yang sangat ganas, akhirnya di sana Gwen dan para petugas kepolisian sudah datang di tempat bengkel tersebut dan bergegaslah mereka semua langsung membuka pintu. Tapi sayang sekali karena pintu itu masih terkunci. Maka di sana Danny pun meminta kepada seluruh petugas untuk membalikan mobilnya supaya cahaya mobil bisa menyinari dari bengkel tersebut dan tidak didekati oleh cacing. Nah, di sana kita bisa lihat ternyata seluruh petugas kepolisian ini terus berusaha untuk menyelamatkan Danny, tapi sayang sekali semua kegiatan itu belum ada hasil sama sekali. Melihat keadaannya seperti itu, Danny yang sangat-sangat kecewa dan ternyata lampu mobil di dalamnya pun sudah mulai meredup. Akhirnya inilah riwayat dari Danny. Hey, grab my hand, are you okay? Benar-benar pertempuran yang sangat sengit antara cacing dan Danny. Mereka berdua langsung baku hantam dengan penuh keadaan yang sangat menderita. Danny terpaksa menggigit cacing tersebut supaya tidak kalah dari cacing-cacing sialan ini. Akhirnya kepolisian pun bisa membuka pintu bengkel tersebut dan Danny bisa diselamatkan. Terlihat Danny yang sangat terluka parah. Mereka pun langsung bergegas membawa Danny ke puskesmas terdekat. Tidak lama kemudian Danny yang sudah berada di puskesmas dan langsung diselamatkan oleh para petugas medis yang bertugas di sip ini, dan mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Danny. Akhirnya Danny pun langsung ditangani oleh dokter.
Hey, we'll take it from here. Is he gonna be okay? We'll do our best. Sudah sekian lama Danny ditangani oleh para petugas medis. Akhirnya Danny dioperasi dengan seksama. Danny boy. Setelah sekian lama, Danny langsung sadar dengan keadaan yang seperti ini dan terbaring di atas ranjang. Akhirnya, disinilah film pun telah berakhir. Nah, kawan-kawan semuanya, bagaimana film yang satu ini? Sungguh sangat menegangkan dan banyak sekali pengorbanan untuk menyelamatkan diri supaya tetap hidup. Ini adalah film 2022 yang menceritakan tentang cacing yang sangat misterius. Dan hati-hati, cacing tersebut belum mati, masih ada di sarang yang sangat mengerikan. Film ini bisa kita ambil dalam suatu kehidupan kita. Jangan sampai pernah menyerah untuk selalu bertahan dalam setiap masalah ataupun kehidupan yang sangat terjepit, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan kepada makhluknya di atas kemampuannya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh direksi yang sedang bertugas bersama Kadia GC di seluruh dunia, mengucapkan salam terima kasih. Jangan lupa kalian yang belum subrek, silahkan subrek terlebih dahulu, like, comment, and share kepada teman-teman kalian semuanya. Semoga teman-teman kalian mendapatkan kegiatan-kegiatan bersama Kadia GC, film-film terbaru yang sangat menantang. Kami ucapkan terima kasih. Sok ah, K-Boy.